Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan tetap jaga kebersihan ya, karena penyakit saat ini lagi marak-maraknya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran ibu dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, tadi berdoa kita sudah kita lakukan. Untuk absen, ibu minta perwakilan kepada ketua kelas, nanti dicatat ya, siapa saja yang tidak masuk dan siapa saja yang masuk. Nah, baik anak-anak, apa kalian sudah tahu materi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, bagus. Kita saat ini akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, karena kita saat ini akan belajar tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan, ibu akan memberikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, apa sih Bu tujuan pembelajaran hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu semoga kita dapat mengetahui apa perbedaan atau apa saja yang ada di dalam lingkungan alam dan pada lingkungan buatan. Nah, dan yang kedua yaitu agar kita dapat melestarikan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik, karena tujuan pembelajaran hari ini ibu sudah beritahu, ibu akan melanjutkan ke penjelasan materi. Nah, apa ada yang tahu apa itu lingkungan? Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Dan ada pun beberapa contoh yang dimiliki oleh lingkungan alam anak-anak. Nah, yang pertama yaitu satu, pantai, dan yang kedua danau, dan yang ketiga sungai, dan yang keempat pegunungan. Nah, itulah contoh-contoh dari lingkungan alam. Mari kita jelaskan bersama-sama. Lingkungan alam yaitu terdapat pegunungan. Pegunungan adalah sebuah dataran yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya. Biasanya pegunungan itu daerahnya sangat sejuk sekali. Nah, dan juga pegunungan bisa sebagai tempat wisata. Dan yang kedua yaitu danau. Danau merupakan lingkungan alam yang terjadi karena adanya cekungan alam yang terisi air dari hujan maupun dari mata air yang ada di tempat tersebut. Nah, biasanya danau itu anak-anak ditempatkan sebagai tempat rekreasi ataupun sebagai camping. Nah, dan yang ketiga yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber dan menuju hilir atau muara. Nah, biasanya sungai itu pasti ada di daerah kalian masing-masing. Yang keempat yaitu pantai. Nah, pantai ini adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Nah, kenapa ditumbuhkan dengan tumbuhan bakau? Karena tumbuhan bakau itu sangat berguna menahan erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Nah, pantai ini juga
juga sebagai tempat rekreasi ataupun sebagai tempat hiburan para keluarga. Selanjutnya ya anak-anak, ibu akan jelaskan kalian tentang lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup para manusia. Nah, contoh dari lingkungan buatan yaitu 1. Pemukiman penduduk, dan yang kedua lahan pertanian, dan yang ketiga waduk, dan yang terakhir yaitu perkebunan. Nah, itulah anak-anak contoh dari lingkungan buatan. Mari kita jelaskan bersama-sama ya. Dan yang pertama yaitu pemukiman penduduk. Nah, pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat, seperti tempat tinggal kalian. Nah, dan yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan atau tanaman yang ada di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang biasanya yang ditumbuhi dengan baik karena di sana memiliki daerah yang sangat sejuk. Nah, contoh tumbuhan yang ditanami di sana yaitu seperti teh, kopi, dan tembakau. Dan yang ketiga yaitu waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan, dan waduk sangat bermanfaat untuk pembangkit listrik. Nah, waduk juga bisa sebagai tempat rekreasi anak-anak. Nah, dan yang lebih penting juga yaitu waduk juga sangat dimanfaatkan sebagai kegiatan olahraga. Nah, itulah dari manfaat waduk. Dan yang keempat yaitu lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Biasanya pertanian ini dimanfaatkan untuk kegiatan untuk menanam tanaman seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan lain-lain, dan sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, padi itu anak-anak biasanya sebagai beras untuk kebutuhan kalian untuk makan. Nah, itulah anak-anak dari manfaat lahan pertanian. Nah, itulah anak-anak perbedaan dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita sebagai warga Indonesia kita dapat melestarikan lingkungan dari lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Nah, baik anak-anak tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Itu pesan dari ibu ya. Baik anak-anak, sekian dari ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.